dah kayaknya. Anjing. Menangis gue guys. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam edisi Malang. Ini kayak konten Nikita Mirzani anjing, jadinya udah kayak di apa? Dari atas. Iya, dari atas anjing. Harusnya. Ini kita akan ngebahas sih sebenarnya ya podcast malam-malam aja, ngobrol. Di sini ada Ziko, Halo. ada Izul, ada Fedrian juga. Kita akan ngobrol-ngobrol aja tentang cerita-cerita horor di Malang. Bahas konspirasi-konspirasi yang lagi hype juga. Ya nggak tahu sih lagi hype apa enggak ya. Intinya ngobrol-ngobrol aja sih kayak. Karena kan kemarin kalian banyak yang nanya juga kan, mana nih konten horornya? Apalagi pas gua ngepost di story itu kayak banyak tuh kayak gue tunggu gitu. Kayaknya udah pada berekspektasi juga kan. Parah sih nggak jadi sih, parah sih. Iya lagi. Tapi intinya sih sebenarnya kenapa nggak jadi? Jadi kronologinya adalah kita tuh udah terlanjur kita berenam. Satu lagi sebenarnya ada satu Mas Kamil ya, Bilal Indrajaya. Tapi dia akan turun nih. Turun ya Mas. Ketawa doang. Ketawa doang. Pokoknya wajib sih Mas. Nanti pokoknya kalau bentar lagi gue panggil lu turun sih Mas ya. Gak boleh Mas. Orang tadi udah janji cerita horor. Ini udah tungguin Mas. Gue pengalaman bahagia semua ini. Ya udah kami turun dah Mas. Bentar doang ya Allah Mas. Siap. Jadi ini kita berenam nih. Satu lagi Mas Kamil. Tadi kita mau ke hotel. Kamarnya juga habis yang berlima. Jadi kita akhirnya ya udah cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Karena tadi kita juga udah lihat konten-kontennya juga ya. Jadi gitu guys, kita nggak ke wisata horor tapi kita banyak cerita horor lah untuk hari ini. Mana nih Mas Kamil nih? Mas, Fix nggak jadi emang nih kita besok. Nggak jadi. Karena kita juga cuma 3 hari Jo. Banyak gaya nih anjing. Tapi kan maksud gue tadi kita mau kayak 30 menit ya. 30 menit coba. Bisa Bisa anjir. Bisa, lu takut aja lu anjir. Mas juga nggak apa-apa. Iya. Gue bilang ganti-gantian. Takut ini Bimo takut. Jadi guys gitu guys, kita gagal karena Bimo takut sebenarnya. Ya takut, padat ya tahun mau ketemu Iqbal juga. Coba di sini. Jujur sih jiper dikit lah. Untuk Mas di sana sih gue lagi jiper dikit sih. Karena rencananya padahal mau uji nyali bro. Sendiri-sendiri 10 menit satu orang ya. Apa lu mau berdua? Iya. Ya khusus lu berempat deh. Kita nggak bisa buat konten juga di sana bro. Tapi kita bisa ceritain pengalaman kita. Lu supir aja deh. Ini konten lu loh nih. Kalau sana maksudnya kita udah bayar nih di penginapan yang seperti ini. Sayang bro. Lah ini kan kita nginep hari ini. Kapan lagi lu kemana kapan lagi? Izul katanya punya banyak cerita. Enggak sih. Kenapa lu tiba-tiba masalahnya semuanya ngebebanin ke gue? Nggak percaya ini ya. Bukan nggak percaya sih, gue percaya sih. Mas Kamil percaya nggak tuh? Mas Kamil percaya nggak Mas? Saya bro. Siap. Siap. Gue kata udah bawa kopi nih, kita panggilkan. Ini dia Bilal Indrajaya. Tuh. Sini. Ini bisa mana lagi? Sampai Ziko. Ini Fedri udah pengen mau tidur anjing. Gila dah. Males gue. Ini Mas Kamil. Dadah. Salah. Anjing. Wah, ini Mas Kamil ya personil baru ya yang punya banyak cerita horor. Mana ada? Tadi lu bilang tapi lu pernah merasakan ya? Pernah. Gimana coba ceritain? Itu kejadian udah lama sih bro. Pressure banget ini. Apa? Kejadiannya gimana? Sebenarnya bukan horor sih, kayak kontak batin sama teman aja kali. Iya, gimana tuh ceritanya? Karena itu kayak karena gue itu Di sini aja, taruh sini aja, mic-nya tenang Mas. Nah, karena itu temen
Gue punya temen tapi dia lebih cepat dipanggil daripada gue. Oh ya. Suatu ketika gue mandi hujan. Ini kalian tahu sorry. berapa Ini tuh? ya, ini tahu. Itu umur kayak gue SMP kali ya. SMP ya. SMP. Terus Ini nggak panjang sih, pendek aja ceritanya. iya, enggak apa-apa, menurut gue. gitu ya. Enggak apa-apa santai. Terus gue lagi mandi hujan di depan rumah, main sosotan gitu. Gue ngerasa kayak dipanggil gitu nama gue beberapa kali gitu. Nah kebetulan emang makamnya samping rumah gue sih. Oh, tapi ini berarti teman masa kecil lo. Iya. Oke. Masa kecil gue. Nah itu lagi hujan-hujan gue kayak dipanggil itu nama gue, dan akhirnya gue coba tengokin ke samping nggak ada orang. Terus ya udah akhirnya gue masuk rumah mandi, udah gitu aja sih bro. Serem banget. Tapi itu suaranya familiar temen lu. Iya. Lu ngerasa familiar. Iya. Kayak suara dia gitu. Arahnya dari kuburan. Arahnya dari makam. Oh, dari makam. Tapi itu maksud gue mas, lu mandi hujan waktu sendiri sama teman lain lu nggak? Kebetulan gue mandi hujan sama temen gue, temen gue udah cabut duluan, jadi gue tinggal sendiri. Kok lu indie banget sih. Sendiri banget hujan-hujan seru sih. Tapi mandi hujan tuh yang serosot-serosot, lu lagi main serosot-serosotan. Yang di ubin gitu, yang pakai dengkul gitu. Oh, gue yang pakai pantat. Itu kadang-kadang aja. Tapi kayak gue liat videonya dah, yang disorakin sama orang-orang bukan sih? Ada itu ya, ada kecil Mabok masjid. yang pakai bool. Itu beda lokasi gue kayak gitu sih. Sebenernya nggak banyak bro, karena gue tuh nggak. Kenapa? Gak perasa juga ya. Iya, orang nggak perasa juga, dan gue nggak. Nggak, cuma maksud gue nih mas, ini dari kita berapa sih, berenam ya. Yang paling takut kan lo, kedua gue. Gue aku itu. Babis tuh Fedrian. Kalau gue inceran ya, mungkin Ziko, Faris baru sama Izul lah yang udah tingkatannya udah bertiga nih. Udah kurang percaya gitu. Tapi kita bertiga masih rada percaya dikit lah gitu. Lu kenapa lu bisa setakut itu sama hantu gitu? Kata Ferry Irwandi kan nggak ada. Iya. Ini santai. Kalau kata Deddy Kobuzer apa tuh? Jadi Kobuzer makan siang kalau. Yang nggak takut banget sih gue, tapi tadi gue nggak berani lagi ya. Kenapa? Lu tuh tipikal orang yang kalau nggak berani diri takut dikasih lihat gitu ya? Nggak nyari sih, jadi gue. Tapi nih kalau misalnya tadi kita Gue besok jadi gitu. Enggak maksud gue. Lu sendiri di sini berani? berani lah. Apa bedanya ketika kita berenam? Ya, karena nantangin gitu. nggak. Iya, gue nggak suka, emang nggak suka sih gue. Nyari gitu ya? Iya, terus Nyari-nyari. film horor juga gue nggak suka film horor. Nggak suka apa karena lu takut? Takut sih gue. Tapi gue suka nonton karena nemenin cewek gue aja. Oh, udah beli cewek lu. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, tapi ada sekelumit cerita ini bekas gantung diri. Oh jelas gue nggak berani. Tapi nggak ada gangguan, nggak pernah ada review buruk. Cuma ada bekas. Atau bukan di kamar ini deh, di ruangan lain gitu. Tapi nggak ada kenapa-napa sih, nggak pernah ada review jelek gitu. Kebetulan ada kasus aja. Ada kasus doang. Dan gue tahu gitu ya. Iya. Gue tetap nggak berani sih. Iya. Berarti lu Berarti nggak boleh kesugesti ya? Iya. Iya. Cuma kan tadi mas, maksud gua, ini gua juga. Mas gini mas, teman saya tuh. Iya makanya Santai. Nggak maksud gua mas. Tapi tuh kayak maksud gua juga penakut mas. Gitu kayak tadi pas kita mau ngobrol ya, terus mau coba 30 menit di sana bla 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 bla. Gue juga jiper gitu, kayak semakin lu takut kan sebenarnya itu kan ngebentuk sosok atau apapun yang ada di pikiran lu akhirnya muncul kan. Kayak gitu loh. Lu harus berani mas. Asik. Dari Imo yang ngomong. Yang bikin gagal kita besok. Enggak, emang gini kan mas. Masa lu sendiri? Kalau maksud gue, kalau lu sendiri kalau ada terjadi kenapa-napa sama lu, kita nggak ada yang bisa nolongin. Kata dia nggak apa-apa. Sebenarnya emang sendiri di mana pun sebenarnya nggak apa juga. Gue juga kan Nanti juga mau yang dikubur suka sendiri, Mas. apa kayak hiking gitu kan, naik gunung kan. Ya Oh, emang. lu suka naik gunung? Iya. Nah, tapi katanya orang kalau seandainya pertama kali naik gunung atau di gunung tuh melihat digangguin sosok-sosok gitu. Lu pernah?
Oh enggak sih, karena gue emang lebih ke positive thinking aja kali ya. Dan Tapi lu enggak kan yang, takutan kalau positive thinking. maksudnya gue emang yang nggak orang berani banget gitu, tapi emang gue nggak yang nyari gitu, bukan nyari sih, maksudnya kayak yaudah lo di alam bebas itu niat lo apa gitu, kayak cuman apa sih kalau Mau jalan-jalan ya gitu. nikmat jalan karena lo suka ya udah kayak gitu Tapi aja. kalau tiba-tiba Jalan. ditongolin, lu kabur atau Gue nggak bisa bayangin sih dan oh iya berarti Nggak. dia emang udah positif. Tapi berarti belum pernah nih. Seumur hidup belum pernah. belum. Ya itu barusan ya paling. Tapi Itu lu doang. lu bilang kan lu misalnya kayak di villa ini aja kalau misalnya ada setannya, ada cerita kayak ada bekas bunuh diri itu lu takut kan. Tapi kan kalau di gunung kan lu tahu kan banyak cerita ini, banyak cerita itu. Iya sama. Yang lebih mistis malah daripada rumah angker gitu. Tapi lu berani, kenapa tuh? Mungkin banyak kegiatannya kali ya. Maksudnya Enggak sih, ada enggak juga karena lo kalau udah malam kadang gue keluar tenda sendiri ngerokok gitu. Nah, Itu lu berani. Lu berani. Berarti lu karena berani. gue emang Lu kan berani, Mas. enggak. Gue kan di situ gue ngerasa kayak udah santai itu damai gitu malam-malam di luar. Tapi walaupun tenda. tiba-tiba zzz, ada bunyi gitu tetap masuk kabur ya. Walaupun itu kadang kalau gangguan kayak gitu gue lebih kemikirnya itu pasti babi hutan gitu sih. Intensi. Udah bener dia. Si dia kali Itu pergi ke berani. tempat itu. Lu kecil sih, tapi lu nggak nantangin. Kalau nantangin lu takut berarti. Tergantung intensinya. Iya. Nah lu kenapa nggak percaya setan? Lu kayak kalau Paris mah tahu gue sorry. Iya. Lu kenapa nggak percaya? Lu bukan pernah lihat ya Zula? Bohong. Selama ini Kalau enggak berapa persen dah lu? apanya? Berapa Nggak percaya. persen enggak percaya? 100%. 85. Berarti masih gedean Faris. Faris 90. Ya sama lah. Sama. Segitu lah. Lebih ke ini sih, gue ngerasa apa ya? Ya pikiran lu ya playing trick aja gitu. Jadi kalau ya lo takut kan lo pasti bikin imajinasi sendiri. Perasaan takut tuh ya kayak lagi di rumah sendiri terus dengar suara itu, mungkin kayak beneran suara angin atau suara apa gitu, tikus lewat atau malah tikus deh. Tapi ya kalau pas lu sendiri dan emang lagi momennya lagi serem gitu, lagi kebetulan lu lagi nonton film setan, Takut tuh takut ya. takut aja, kayak takut tapi bukan berarti itu bikin gue percaya setan nih gitu loh. Tapi gue terganggu aja karena gue ngerasa takut gitu. Gimana jelasin? Sama sih gue juga gitu Ngerti sih. nggak? Gue nggak terlalu percaya sama masih ada rasa takut. Misalkan Iya. lagi sendiri, misalnya di rumah. Terus ada Jujur gue momen. habis nonton film The Medium, gue gak bisa mati lampu karena gue takut. Jadi gue tidur dengan nyala lampu. Iya, gue juga pas nonton jurnalisnya juga gitu sama. Cuma gimana ya? Tapi kayak bener sih, maksudnya gue tuh sebenarnya setengah-setengah percaya nggak percaya. Tapi kayak misalnya kalau lu disuruh ya besok ke hotel, takut gue. Nah kalau gue malah sangat excited Karena kan gini ya, kan maksud gue gara-gara si beberapa konten kayak, maksudnya makin di sini kayak lumayan skeptis ya terkait persantetan atau misalnya ada yang lu percaya santet nggak deh? Gue masih percaya. Percaya lu? Gue masih percaya masalahnya. Lu percaya Riz? Enggak. Lu percaya santet ya? Ferry Wandi. Mirip Ferry Wandi. Bilal banyak banget. Sorry, Mas Kamil deh. Gue kayak lebih ke ilmu hitam percaya sih gue. Ah ya udah, dipercaya. Lu, Zik. Enggak. Lu nggak percaya? Enggak. Sihir jatuhnya magic ya. Iya. Harry Potter gitu kan? Perdukunan lah. Kan dari zaman Nabi udah ada sih kalau setahu gue. Iya, makanya. Itu lo, Fat. Tapi bukan yang fisik ya, bisa muntahin apa? Iya. Jadi gimana? Lu percayanya gimana? Lebih ke doa-doa buruk. Tuh menurut gue udah masuk santet. Manifesting gitu. Iya, doa-doa buruk segala macem. Iya, maksud gua Tapi bisa ngaruh ke fisik juga berarti. Tapi nggak direct gitu maksud lu ya? Iya, gue yang bukan muntahin paku, keluar telur dari dalam mulut. api tiba-tiba muncul nggak mati-mati Iya, gitu. itu gue nggak percaya sih yang kayak gitu. Ada, Pak. Muntah apa? Muntah api. Dia apa kayak di Kalizat ya. dia ini Mas. Jadi kayak disuruh coba ada kaleng kosong nggak? Diambil kaleng yang dia punya itu sendiri tuh kaleng. Terus nanti apapun yang keluar dari kalengnya jangan kaget gitu.
di mesin apa doain pas dibuka kanannya api zzz, tapi nggak mati-mati katanya gitu. Dia melihat sendiri ya, maksud gue dia melihat sendiri kan gue kayak ibaratnya Izul yang cerita temen gue, teman kantor gue, maksud gue tapi possibility terbesarnya cuma dia bohong. Selain itu kan tidak dia bohong atau dia benar gitu, iya kan? Dia bohong atau dia benar intinya gitu. Tapi dia benar-benar bilang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Tapi Jadi dia benar pun belum tentu benar. Iya ngerti gak sih gue? tapi kan maksud gue itu kalian dari dia cuy. Ya, cuma namanya magician bro. Iya. Kadang juga minta cincin kita bisa diapain sama dia. Bro. Anjir. Bisa nongol di semangkanya Harrison Ford. Banyak hal yang bisa dijelasin pakai logika sih kalau kayak gitu-gituan tuh. Tapi gue kalau gue tuh mikir maksud gue ya walaupun memang gue kan ngikutin yang tadi gue bilang ya Mas Ferry Luandi ngikutin dia bilang tuh kayak ya memang logis gitu, logis karena itu yang menghambat menghambat pemikiran orang Indonesia juga untuk maju gitu, permisisan ini gitu. Kayak apa-apa akhirnya berkaitan sama mistis. Jadi sebagai pelarian lo dan lain sebagainya gitu. Pohon ditebang. Ya, pohon ditebang, jangan nebang pohon, bla 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 Tapi ada bla. yang sampai meninggal katanya. Oh gimana? Makanya itu kan Kebetulan atau ini apa sugesti. Oke. Sugesti itu menurut gue kuat banget juga, selalu bisa jadi. Iya sih. Gue pernah baca kasus pemain football Amerika gitu, gue nggak tahu sih, gue lupa. Tapi pokoknya atlet gitu. Jadi ada 2 orang. Jadi 2 orang sebut aja A sama B lah nih. Si B ini yang akhirnya dia tuh ternyata divonis dia tuh cancer, punya penyakit cancer gitu kan. Nah dia Jantung gak sih? terus dia ya sakit beneran, akhirnya beneran kayak lu beneran dia bener-bener ya pela, kepalanya rontok gitu sampai akhirnya pas meninggal ternyata hasil tesnya itu ketuker sama A sama B gitu loh. Dia cancer, sebenarnya dia nggak cancer si B ini yang A yang kena cancer, cuma yang A tuh sehat baik-baik aja gitu malah santai-santai aja gitu. berarti itu sama dong dengan cerita yang orang kekurung di freezer. Iya, walking freezer. Iya. Dia merasa dingin sampai dia akhirnya meninggal karena hipotermia. Padahal freezernya itu mati. Jadi kayak dia, ini gak tahu cerita bener apa enggak, tapi intinya dia meninggal karena hipotermia dan itu dibuktiin. Padahal freezernya mati. Jadi itu semua ada di kepalanya dia yang ngebentuk semua yang ada dalam tubuhnya dia tuh menjadi seperti itu gitu. Berarti kan kalau gue nggak tahu kalau cerita itu benar, ada possibility terkait santet, terkait apapun, itu bisa ke arah sana gitu. Iya. Ya bisa dijelasin Iya. kan. Cuma kan belum ada ilmiah secara langsung. Tapi lu pernah nggak Mas Kamil, orang-orang rumah lu atau apa yang pernah punya Ya kalau nggak cerita di rumah lu gitu. Oh itu gue belum pernah nemu sih. lu belum nemu? Kayak kejadian kayak gitu. Kalau si Ferry Wandi tuh bilang, Ferry Wandi apa siapa gitu bilang kayak intinya, tapi kenapa lu kalau misalnya keluar negeri lu tuh nggak takut gitu? Lu tuh nggak takut pocong, lu nggak takut kuntilanak, karena mungkin di kepala lu mereka nggak sampai sana gitu. Ada andil film juga sih kalau menurut gue. Apa? Ada andil film juga sih. Iya. Referensi. Gambar apa yang kayak tempat-tempat horor kayak gitu. Ya apa? Buat film syuting horor mantep abis. Iya sih. Udah langsung kebayang gitu, Riz. Setannya keluar dari mana? Iya kan? Pasti. Gitu. Tapi emang lo kalau lu ada kayak cerita hantu atau cerita penampakan ada. keluarga lu, rumah lu gitu? Ada satu sih, tapi gue ngerasa kayaknya Bohong. bener. Kita bohong mulu, kacau nih. Selama ini emang gue bohongnya lebih ke apa ya? Gue ngerasa kayaknya gue salah lihat aja sih. Oh lu ngeliat berarti? Ngelihat. Jadi Jadi kejadian di tapi sensor ya, maksud gua apapun kalau misalnya lokasi atau apa. ya kejadiannya di Bogor di mana? Iya. Jadi ya itu di rumah gue lah. Di rumah gue tuh kayak SMP atau SMA kelas 1. Pokoknya sekitar situ lah. Ngantuk ya? Lapar ya. Terus kayak ada satu momen di mana malam tuh gue lagi ngobrol sama temen-temen gue. Gimana nih Mas Gilang? Singkong. Singkong, sini tengah ini singkong. Udah Mas Bilal nengok ke kamera dulu Mas Bilal sambil makan. Gimana rasa singkongnya Mas Bilal? Oke sih.
Original. Ya pokoknya gue lagi ngobrol malam-malam sama temen gue itu berdua doang di depan rumah gue. Dia jadi posisinya tuh dia lagi duduk depan gue nih kayak jongkok gitu, terus gue lagi berdiri gitu kan depan dia. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus kebetulan rumah gue itu emang kayak lumayan masuk perkampungan gitu kan, dan kebetulan di kalau misalnya di rumah gue terus arah kanan itu udah pasti kuburan hutan gitu loh, dan kiri ini di jalan aja tapi sempit lo, bayangin aja kayak masuk gang perkampungan yang lumayan masih sepi lah gitu loh. Terus kayak kita lagi ngobrol terus ada satu momen, ya lu kalau misalnya orang lagi ngomong kadang tuh lu mata lu kemana-mana kan, kayak udah gitu lihat kanan lihat kiri terus sambil dengerin temen lu ngomong gitu. Terus kebetulan pas gue lagi nengok kiri itu jadi posisinya ada rumah kiri, ada rumah kanan, terus tengah-tengah tuh jalan gang kecil gitu loh buat lewat. Nah terus kan ini jalanan ini kan kosong karena kan diapit dua rumah ini kan, dan di belakangnya tuh agak lumayan jauh sedikit tuh ada rumah satu, terus ada lampu kecil dari rumah itu. Jadi yang mana di jalan kosong ini nggak ada lampu sama sekali, gelap gitu. Dan kebetulan pas gue lagi nengok kiri itu gue nggak tahu sih, gue nggak percaya sih, kayak malah gue melihat yang aneh saja. Tapi kebetulan yang gue lihat itu ini sih pocong gitu. Serius? Beneran berdiri, kayak lu bayangin posisinya kayak gitu, dia berdiri di tengah-tengah jalan kosong itu, jalan gang kecil itu, dan dari backlight lampu dari belakang yang satu rumah itu. Tapi mukanya kelihatan nggak jelas masih? Gak gelap, backlight. Ada kunci. Beneran tapi Oh, siluet beneran doang siluet gitu. tapi beneran bentuk gitu, bentuk. Maksudnya lu bisa yakin itu pocong ada lekuknya? Ada lekuknya percis kayak orang Di atas berdiri. kepalanya ada ini. Ada beneran berdiri. Tapi pas lu ngeliat, Iya. lu stay ngeliat dia atau buang muka atau Gue stay sebentar, abis itu kayak misal kita lagi ngobrol nih, ngobrol gue lihat kiri gitu, terus lo udah selesai ngobrol, jadi gue lanjut ngobrol ke lo, kayak gue nggak nganggap itu apa-apa gitu, jadi kayak ngeliat swing aja gitu. Gue lanjut ngobrol ngobrol abis itu bentar gue nengok lagi udah nggak ada, terus kayak udah, gue nggak pernah ngomongin lagi sih. Oh berarti dalam sekejap udah hilang. Iya. Berarti itu bukan kayak ngelihat tiang listrik lah atau apa. Iya, mungkin salah lihat. Iya, tapi itu kayak gue sebenarnya gue agak tekenin juga sih. Kayak itu siluet something gitu ya. Gue bisa lihat itu karena pas setelah gue ngobrol lagi gue lihat lagi itu jadi beneran jalanan kosong aja gitu. Lampu nggak ada gitu. Karena gue bisa kelihatan banget karena ada backlight lampu dari belakang gitu loh. katanya kalau teori-teorinya apa hantu gitu kan yang nggak hoki itu setannya katanya. Pernah dengar? Karena kelihatan. Karena dia nggak sengaja nampakin dirinya. Oh iya? Nggak pernah denger sih. Gila, teori hantu banyak banget. Iya. Kayak gue dong Mas Iris. Apa? Iya. Ceritain Red. Aduh belum tahu bro. Lanjut dong, belum tahu gue. Jika lu Jiko lah dari tadi deh. Wikipedia. Apa gue nggak percaya Tapi abis gue sih. pernah kayak lu gitu. Gimana? Tapi gue masih kecil tuh, masih SMP kayaknya deh. Gua akses mas. Hati-hati 300.000. Mana nih? 300.000. Mau kemana mas Kamil? Oh iya. Hati-hati ini 300.000 nih kalau kita motorin guys. Taruh sudah jangan tumpah. Terus Dulu aja lah. Gue pernah waktu SMP udah sering gue ceritain sih. Jadi gue tidur. Gimana ya? Ini kasurnya misal di sini nih. Di sebelah sini di daerah apa TV lah. Situ pintu untuk keluar kamar gue. Waktu itu kebangun jam 4 kalau nggak salah deh. Dan kebangun pas banget lagi mati lampu. Jadi gelap tuh. kecil. Nah pas gue melek di kan pintunya dan kebuka tuh pintu kamar gue. Di ujung sebelah kanan itu ada rambut gini nih. Cuma basah gitu, basah. Cuma ngambang. Cuma gue kira emak gue kan mau nyalain lilin gini. Tapi kok nggak ada badannya, cuma rambutnya doang. Gue langsung Tapi lu baru bangun itu? baru bangun, langsung deg-degannya buset setengah mati anjir. Langsung panas semua badan gue, langsung merem. Pas gue melek lagi nggak ada. Anjing itu kayak gue anjir. Oh hilang Riz. Nah, oke lah. Tapi kalau maksud gue kalau sampai itu, tapi kan lu pernah ada kasus di mana lu tiba-tiba dibawain Indomie kan sama
pembantunya dia. Itu Gimana? aneh sih. Gimana Masih cara kecil. ngejelasinnya? Gimana? Kebetulan. Jadi gue masih kecil kan. Gue kayak ke belakang gitu main lari-lari terus ngeliat mie. Lu pengen mie deh. Tapi cuma ngebatin gitu doang. Terus udah main lagi balik lagi keluar. Lalu pas gue lagi nonton, mbak gue datang nih dek. Loh, lo bikin mie? Lah tadi katanya minta mie gitu. Gue bingung juga sih tuh. Maksudnya kok bisa begitu ya? Tapi itu Apa gue punya koneksi sendiri dengan membantu gue telepati? Atau lu tanpa sadar minta. Nih. Iya sih, enggak. Atau dia inget Oh, mix dia- memory gitu ya. Kodamnya. Tapi mbak lu bilang kayak tadi lo bilang lu minta Tadi mie. katanya minta mie gitu. Tadi katanya gue kayak ya udahlah, emang tadi gue ngebatin gitu. Terus yang nyokap gua kan pembantunya Faris sudah almarhum ya juga ya. Innalillahi. Almarhum udah tinggal. Yang nyokap gua ketemu dia di pasar. Itu sebelum tahu meninggal bahkan Iya. sama ibumu. Dia ketemu si pembantunya Faris di pasar, padahal belum meninggal orangnya. Di hari itu. Jadi mama ibu belum tahu kalau udah meninggal. Nah itu gimana ngejelasin dia coba? Itu nggak jelas sih, hal kayak gitu banyak ya. Kayak Gitu cerita Pak, orang gitu. sayang, lu jangan mau kalah sama Servus bisa jelasin semuanya. Kenapa ya anjir? Tapi menurut gue yang kayak misalkan kebetulan gitu tuh lu lupa lagi nama teorinya apa. Tapi gue coba jelasin dari yang gue ingat aja ya. Jadi katanya lu tuh sebenarnya mikirin banyak banget hal dalam sehari gitu. Mungkin jutaan, misalkan lu sehari random Oh, iya. tiba-tiba nginget angka 113, 223 gitu loh. Banyak banget angka yang lu ingat. Tapi misalkan lu tiba-tiba nemu plat nomor yang 223 juga gitu loh. Terus kayak anjing ini kan tadi pagi gue baru pikirin. Akhirnya tuh jadi connect apa kayak lu ngerasa lu punya vision ke depan apa segala macam. Padahal sebenarnya memori-memori yang lu mikirin angka-angka lainnya tuh nggak keinget gara-gara nggak ada pasangannya gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya yang pas aja yang lu benerin bias gitu loh. Iya sih. Bisa sih, bisa. Itu kayak ini nggak Soalnya kan sih? mereka Itu. Film lu nonton Now You See Me nggak sih yang dia nge-build up buat satu audiens yang diajak naik ke atas buat nyebut angka. Iya. Itu kan dia dari berapa minggu udah ditargetin kayak lu ditarget. selalu apa? Oh, dikasih sugesti. Iya, kasih sugesti nomor 5, nomor dimanapun gitu sampai akhirnya pas dia naik ke atas dia bakal nyebut nomor 5 gitu. Tapi tuh jadi sebenarnya bukan random ini nggak gitu sih? loh, bukan angka random pilihan. maksud gua pernah ada eksperimen kayak gitu sih. Maksud gua penasaran sih. Kayak lu tiba-tiba enggak ya bisa kayak tadi angka 5 misalnya tiba-tiba sampai pas ditanya lu bakal nyebut angka 5 gitu. Tapi kan itu possibility-nya So gua ada di sulap juga ada lagi sulap kayak gitu. Yang Yang sulap pendek. itu gitu biasanya. Ada trik, gue sempet lihat ada trik tuh kalau misalnya digini nih. Kan dia suruh ini kan terus lu sebut angka berapa. Dia langsung tahu. Jadi triknya tuh gue sempat lihat karena ada satu part yang lebih lama dikit. Jadi lu mata lu fokus di itu sedikit bentar gitu. Lebih fokus dikit habis itu langsung jalan cepet. Bahkan kadang sugestinya juga setahu gue nggak gamblang kayak angka 5. Bisa aja kayak kata-kata yang terakhirnya ma jadi ntar dia milih 5 gitu. Jadi sebenarnya pilihan yang lu anggap random tuh nggak random amat, ada polanya. Tapi itu sih gue pernah kayak gitu tuh. Tapi gue nggak bisa jelasin juga tuh itu gue halusinasi apa beneran ngeliat, gue nggak tahu dah. Anjing. Kalau Fedrian lebih mantep lagi bro. Sikat. buat Gimana Fet, kejadiannya malam itu Fet? Sore dong. Oh ya, peragain dong. Peragain, kita peragain dulu aja. Gak apa-apa dong. Gue belum pernah lihat. Ini penontonnya gue belum pada tahu nih pasti. Udah sering nih gue. Udah sering. Ceritanya bagus banget. Cuma ini doang soalnya andalan gue. Itu tapi lu sekali doang itu Fet ngeliat ya? Kali doang. Apa lu mau peragain aja nggak? Jadi- Karena apa peragain? Oh gue peragain. Jadi intinya gue habis kayak olahraga gitu deh dalam rumah gitu kan. Workout Terus ya. kayak habis workout kan ambil nafas kan, kayak jalan-jalan gitu kan. Nah terus rumah gue itu kan tusuk sate tuh, maksudnya dalam artian belokan. Jadi gue bisa ngeliat ke depan, bisa lihat ke kiri. Nah kamar gue tuh lantai 2. Jadi gue tuh bisa ngeliat ke depan sini. Iya. Jadi
di sini kan jalan nih, kiri kanan kan rumah nih. Nah ada rumah kan, rumahnya itu ada sekitar jaraknya berapa meter ya? Ya 20-30 meter lah dari rumah gua. Itu tuh kayak balkon open space gitu. Jadi itu mereka buat jemur baju, buat ini intinya seruangan ini tapi open space bisa jalan-jalan gitu. Terus kan kamar gue itu kan ada jendela, ngerti kan? Yang ada kesana nih ada jendela nih. Nah ini jendelanya ini kebuka sedikit gitu, jadi gue bisa ngeliat gitu. Nah itu gue sebenarnya nggak mau ngeliat situ, Cuma karena gue habis kayak ambil nafas gitu kan, kayak habis olahraga gitu ya. Nggak sengaja berarti. Nggak sengaja, mata gue tuh ke sana, ngelihat ke sela-sela tersebut, terus ke sana, terus tiba-tiba ada rambut panjang, bajunya putih, itu maghrib tuh, gue inget banget itu. Masih ada matahari nggak? Maghrib. Udah mau hampir gelap, pokoknya udah mau hampir gelap, terus atau ada jalan aja gitu. Anjing, jelas banget ya? Jelas banget. Gokil ya. Nah itu apa penjelasannya? Nggak tahu ya. Setan sih sebenarnya. Nah, itu konfirmasi lagi Bim, gue diem di situ, gue nggak bilang ke emak gue. Nah setelah itu emak gue tuh kayak cerita gitu, kalau rumah yang itu serem, ada setannya, ada kuntilanaknya. Dikonfirmasi. Iya, makanya anjingnya suka gonggong malam-malam. Tapi emang bener anjing Terus gue suka langsung, bohong. ya, gue pernah lihat anjir. Gila ya. Gitu. Padahal gue nggak bilang dulu itu kejadiannya, gue dulu baru nyokap gue bilang kalau rumahnya itu tuh serem tuh. Itu juga setannya lagi nggak hoki tuh kan. Iya, malah ngeliat orang nge-gym gitu. lagi ngeliat orang workout. Tapi gue pernah denger Bimo bilang rumah lu pernah ada kuntilanaknya. Iya, gue pasti. Ada rumah gua GG bro. Emang boleh. Gak boleh dong, ntar ketahuan. Oh iya. Rumah gua lumayan serem sih. Tapi sekarang udah nggak pernah anehnya ya. Iya, yang hantunya sampai saking tingginya letter L nunduk sampai Seriusan? Iya. Enggak, itu yang tahu ceritanya siapa? Temennya kakaknya Faris. Ceritanya bisa ngeliat itu. Orang banyak indigo yang nggak berani naik. Iya. Jadi kayak orang yang bisa ngerasain tuh nggak mau naik ke atas itu di bagian. Jadi misalkan naik Studio lo itu kan yang di atas. Iya. di atas kan ini naik tangga nih. Di sebelah sini tuh bagian kamar gua, kakak gua. Nah sebelah sini tuh bagian apa ya? Ruangan buat membantu gua tuh buat gosok, setrika gitu-gitu di situ buat nyuci. Nah, katanya di situ yang energinya paling nggak enak dah. Di situ juga katanya ada hantu yang bongkok gitu, selangit-langit. Itu karena saking tingginya. Creepy sih. Tapi yang nggak tahu ya, makin ini makin nggak ada ya. Maksudnya belum ada cerita lagi sih. Iya. Belum ada cerita lagi gitu. Jadi gue kadang tuh misalnya ada beberapa hal yang kayak cerita Fedrian gitu, cerita lu atau ngeliat atau anomali lainnya yang ngebuat gue ketika nggak bisa dijelasin ya hantu sih. Tapi gue pernah ceritain ke lu belum sih? Yang di Kemanduran 2 itu, Kenapa? yang tong sampah, Kenapa tuh sama? Yang ada bekas pembunuhan. yang gue ngeliat di atas pohon kelapa. Itu belum lagi cerita ya? anjing. Gue belum pernah cerita ya? Belum kayaknya. Kenapa tuh? Jadi emang lu belum pernah cerita? Kayak belum. Cerita bohong. Cerita. Enggak, jadi kan lu tahu kan kalau kebiasaan anak SD yang kalau misalnya tiap malam tiba-tiba ma disuruh bawa ini. Jadi Oh iya. Jadi kayak dulu mendadak ya. mendadak. Jadi tuh gue abis ngomong kayak gitu, gue malam-malam beli sesuatu lah intinya. Nah itu tuh sekitar jam 10-an Bim, 10-11. Kan itu gelap kan, lo tahu kan? Gelap. Apalagi belum jadi full taksi saat Iya, itu masih jadi motel ya, motel kosong ya kalau nggak salah ya. Iya. Terus kan itu kan ada pohon kelapa ya. Nah itu gue lagi nggak sengaja ngeliat atas tuh Bim. Terus pas gue ngeliat atas tuh ada putih-putih gitu Bim. Putihnya maksudnya siluetnya apa bentuknya? Putih aja di atas Kayak pohon kelapa. kain Iya. apa bulat apa? Atau kuntilanak. Kayak bulat-bulat aja, kayak orang duduk gitu. Anjay. Tapi Kabur nggak lo? hilang Kan gue di atau- motor. Cepat. Nah, cuma gue karena gue masih kecil, gue nganggapnya itu plastik sampah gitu. Karena itu kan dekat tempat sampah kan. Iya. Gue mikirnya itu tempat sampah, apa plastik sampah di situ. Gitu aja sih. Tapi lu nggak ada konfirmasi kayak pas ngeliat lagi nggak ada ya? Nggak ada. Gue baru ingat pas kecil, pas SD Oh iya, dulu. ini serem banget. Kemana nih? Ini waktuku kebalik kecil kan? nih, waktuku kecil. Ya kebalik kan? Oh, anjing itu juga. Gue punya ada 2 berarti. Nah kan banyak bro. Tapi nggak bikin gue percaya setan sih. Kayak gue tetep
kepala gue pernah kejedot. Jadi yang pertama tuh gue pernah pas SD gue tuh main petak umpet tuh pas maghrib lah. Ya kan pamali. Katanya kan pamali ya, cuma kita anak kecil tidak peduli ya. Kata orang tuh bilang apa, cuma waktu itu beneran lagi main petak umpet. Lu bayangin baju gue tuh di hari itu mentereng banget, gue warna biru cian kali, itu bener-bener kayak wow mentereng gitu. Jadi lu bisa nge-spot gue, dan kita kebetulan lagi petak umpet, gue lagi ngumpet sama teman-teman gue. Terus kebetulan tiba-tiba yang jaga tuh bilang, Izul gitu. Yang mana dia nggak ngeliat gue, misalnya gue di sini, dia nunjuk tuh di sana gitu. Terus Nunjuk dia terus kan kayak, hah, gue keluar dong. Lah kok lu keluar di situ, ditanya gitu. Lah lu lihat yang mana aja gitu loh. Jadi kayak, anjing sumpah lu tadi ngumpet di sini kan gitu. Enggak, gue nama orang yang lain di sini gitu loh. Tapi gitu. kucing bisa lihat. Gede gila sih kucing. Kebetulan sih bener pakai Biasanya kucing cian pakai sih, baju cian. sayap. Iya segitu. Gue karena gue terang banget dari itu, gue makanya yang bikin gue kayak gue ngerasa gue pede lah, gue bisa dibedain karena baju gue sementereng itu gitu. Dan itu juga, tapi kita nggak dipikir gimana. lumayan sering ya kayak fenomena doppelganger gitu dah. Kayak kembaran kita tiba-tiba ada, itu orang lihat random, sering banget loh. Satu lagi dong Zul. Satu lagi ya. Tapi itu terlalu halu anjir. Enggak apa-apa, gue punya teks gue abis ini kali. Iya boleh cerita bohong lagi. Teorinya Cerita bohong lagi. Cerita bohong lagi. Oh, cerita. Jadi gue nulis cerita bohong gue di blogspot ini guys. Pas ini lebih kecil lagi. Ya Oh makin kecil tuh makin bisa lihat bro. Makin kecil Satu tuh ya? kan. Iya sih. makin kecil lagi gue waktu itu ke rumah nenek gue. Nah, gue lagi ngobrol-ngobrol gitu, baru masuk ke rumah nenek gue, terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus ya lu tau lah anak kecil, nggak tau kenapa gue punya memori ini ya. Pokoknya di saat lagi ngobrol-ngobrol yang lain, terus gue kebetulan banget gue lagi nengok ke atas. Gue nengok ke atas gini, terus lu bayangin kayak kuntilanak gitu nempel kayak Spiderman, kepalanya ngeliat ke gue, jadi kepalanya nengok ke gue gitu loh. Jadi lu nengok gitu. Iya. Dan gue nggak tahu sih, tapi selalu refleks gue tuh selalu biasa aja sih. Nah yang itu yang bikin gue ngerasa kayak gue nggak ngeliat setan nih, karena gue nggak itu kita normal kali ngeliatnya, emang biasa aja gitu kali ya. Kan kalau kayak sekarang gede ngeliat gitu ya lari. baru tahu takut kali. Iya, kayaknya gitu deh. Karena itu bener-bener kayak, masa gue liat pocong aja gue lanjut ngobrol. Pas gue liat yang dikira gue itu doppelganger, ternyata bukan gue gitu. Tapi abis itu kita lanjut main, yang pas itu juga bener-bener depan muka gue gitu. Lu bayangin itu serem banget sih kalau di kepala gue. Kalau kepala gue nggak bohong. Tapi itu serem banget sih. Dan gue tetap reaksi gue pas nengok, udah biar diem aja. Gue nggak pernah ngomong. Gue pas di momen itu nggak ngomong, nggak nangis, nggak teriak, udah aja kayak biasa aja gitu. Kayak nothing happen gitu. Itu sih yang bikin gue kayak gue nggak lihat beneran deh. Kayak kepala gue bikin satu cerita aja deh gitu. Gitu sih. Serem banget anjing. Iya tapi kalau gue tangkap dari cerita-cerita kalian kan intinya yang kalian asosiasiin sama setan tuh rata-rata fenomena yang nggak bisa kita rasionalisasiin nggak sih, kayak kita jelasin gitu loh kondisinya. Kayak lu barusan yang mie, gimana juga caranya dia bisa bikinin gua mie, kan gua belum ngomong. Mungkin ikatan batin gitu loh, kayak lu barusan lu nggak ngerti apa yang lu lihat di waktu lu nge-gym, terus lu Santai ya bro, mukanya waktu nge-gym. si Izul juga tuh yang kayak barusan petak umpet, temennya nunjuk yang bukan dia, terus diasosiasiin jadi doppelganger. Lu pada pernah denger Occam's Razor nggak sih? Apa tuh? Pisau Occam. Apa tuh? Jadi intinya tuh pisau Occam tuh kayak sesuatu yang paling bisa lu mengerti itu seringkali jadi sesuatu yang lu percaya gitu loh, ngerti sih? Dibanding hal kompleks yang di luar pemahaman lu lebih gampang buat memilih sesuatu konsep yang lebih mudah buat lu cerna apa? Setan gitu udah pasti. Iya, misalkan kita lagi bengong-bengong di sini nih. Tiba-tiba ada yang batuk gitu di belakang kita. Gitu. Kan kita nggak bisa ngejelasin fenomena kita sekarang nggak tuh batuk dari mana kan.
dibanding kita ngecek CCTV apa segala macem, mastiin ada orang yang jagain di depan buat antisipasi ada batuk lagi apa enggak, kan pasti otak kita lebih gampang buat bilang oh setan gitu loh. Terus termasuk misalkan kayak ada barang geser sendiri, ntar ya lu bilangnya digerakin setan gitu loh, daripada lu ngukur tingkat kemiringan kayak gitu. Sedangkan kalau lu ketika lu ngomong itu menjelaskan tentang setan itu konotasinya negatif dan menyeramkan gitu. Iya. Dan itu akhirnya ngebentuk lu takut. Perasaan yang keluar adalah perasaan takut gitu kan. Takut. Beda ketika lu mungkin udah terlatih kayak tadi Mas kami mungkin kayak paling kucing. Iya. Itu kan akan ngebentuk suatu persepsi lain lagi kan. Gitu. Tapi emang ini sih gue baca juga kalau ketakutan itu emang turunan sih. Dari bokap nyokap lu nakut-nakutin lo, dan itu jadi turunan aja. Oh, sama gue punya ini cerita. Jadi gue punya teman kecil gue, terus gue baru ketemu lagi sekitar 3 bulanan yang lalu lah. Dan ternyata nih orang tuh kena depresi mayor, anjir. Depresi mayornya dari psikolog beneran, udah didiagnosa langsung sama psikolog. Nah terus gue ngobrol-ngobrol banyak kan sama dia. Yang lucu, ini emaknya, kakaknya, dia semuanya bisa lihat setan semua aja. Anjay. Dan menurut psikolognya dia kan psikolog bidangnya ya psikologi kan, bukan spiritual. Dia bilangnya skizofrenik gitu loh. Awalnya gue bingung banget sebenarnya konsep skizofrenik tuh kayak gimana sih. Tapi dia ngasih gue gambaran yang jelas banget, gambaran yang langsung gue ngerti gitu tentang gimana sih rasanya skizofrenik. Mungkin bisa disangkut pautin juga kali ya sama fenomena lu lihat setan kan. Skizofrenik kan bisa lu dapat gangguan pendengaran, kadang lu bisa gangguan penglihatan gitu juga kan. Kayak suara-suara batin gitu-gitu. Rasanya tuh kayak lu waktu kecil pernah ini nggak sih, kayak waktu misalkan becek-becek habis hujan gitu, terus ada jalan-jalan yang bolong, terus di kepala lu bilang gua nggak boleh kena jalanan yang ada airnya, gua harus lompat-lompat di antara batu-batu gitu kan. Atau misalkan ada lantai, lu nggak boleh kena garisnya. Atau lu misalkan kayak bayangan atap, lu harus stay di bayangannya. Kalau lu keluar ntar lu kenapa gitu. Waktu kecil kan semuanya masuk akal nggak sih, kayak ya gue emang harus begini gitu. Nah rasanya kayak gitu. Tapi hal-hal yang gak masuk akal, kayak pokoknya apapun yang gue lakuin, gue harus ngelakuin hal ini gitu. Kalau ceritanya teman gue tuh dulu dia lagi upacara sekolah, tapi dia tuh ada anxiety yang tinggi banget gitu loh. Tiba-tiba buat joget anjir, kayak tiba-tiba di kepala dia tuh ngerasa kayak gue harus joget ke tengah lapangan. Karena rakaannya meledak banget, ujung-ujungnya ya udah dia joget-joget kegilaan di tengah lapangan. Tapi dia merasa, maksud gua habis itu yang dia rasain lega. Iya, cuma maksud gua berarti dia saat ini nih yang dia bisa ngeliat setan ini, dia nyadar itu dia indigo atau dia skizo? Dia setengah-setengah. Dia masih belum terlalu percaya kalau dia fully skizo, dia belum percaya dia indigo juga. Karena ya riwayat orang tuanya yang bisa lihat genderuwo gitu loh. Cuma, nah gue mau nanya lagi balik ke ini. Kalau tadi lu ngomong kan lu, Ces, gue nggak tahu sih. Setiap orang tuh, atau lu pernah ada di momen kayak gini waktu masih kecil kan lu suka kayak disuruh, misalnya kayak iya lu jangan, the floor is lava ya, kayak gitu-gitu ya. Kayak sekarang pun nggak tahu. Tapi maksud gue mungkin yang temen lu tuh nggak bisa, lu nggak bisa kontrol aja gitu. Sebenarnya kita semua punya potensi ke situ. Maksudnya kadang suka mikir kayaknya lucu dah kalau kayak gini dah gitu. Jadi lu bikin aturan-aturan yang sebenarnya nggak penting gitu. Tapi kan kalau itu kita cuma sekelebat lewat gitu. Tapi mungkin dia lebih kuat gitu kali ya. Iya. Kayak waktu lu kecil tapi lu harus banget misal jalan di lantai nggak boleh kena garis. Itu nggak yang jalan di pinggir-pinggir biar nggak gatel gitu kan. Padahal kan nggak ada yang nyuruh lu buat jalan seimbang di tengah garis kecil itu kan. Tapi lu ngerasa harus. Ada rasa nggak nyaman kali ya, cemas kali. Tapi beda kayaknya kalau kayak gitu, namanya ada intrusive thoughts. Itu apa? Iya, kayak tiba-tiba lo ngeliat daun kayak pukul. Iya, misalkan ada orang di pinggir kolam renang, kayak kalau gue orangnya enak nih. Intrusive thoughts. Nah, tapi kalau intrusive thoughts spontan gitu kan. Biasanya nggak jadi kan. Kayak misalkan kayak lu pengen ngebut banget di jalan raya gitu loh. Biasanya nggak, apa misalnya lu lagi di cliff gitu.
kayak gimana ya kalau gue loncat, tapi kan intrusive thoughts rata-rata enggak. Iya. Nah kalau yang contoh-contoh gue ambil barusan kan yang lu ambil juga walaupun sebenarnya nggak ada yang maksa lu. Dan yang gue pernah lihat dari orang skizofrenik itu ya, dia jelasin katanya sih ekstrim sih anjir, bener-bener orang ngebully bisa dibilang, kayak lu nggak berguna di bumi ini gitu, terus disuruh-suruh, misalkan kalau yang ekstrim bisa sampai suruh ngebunuh orang gitu. Itu pikiran dia sendiri kan ya. Skizo Dari apa? otaknya dia. Tapi yang itu Skizo apa ini? yang berapa kepribadian kita pernah bahas juga kan. Oh iya, apa pribadian ganda itu? Cuma maksud Skizo, gua soalnya kalau itu dia dibisikin, kalau skizo tuh dia dibisikin, disuruh. Tapi kalau kata temen Kalau gua, multiple itu dia setan sih. nah berarti kan lu korelasinya iya, kalau skizo gue lebih bisikan setan ya? mengasosiasikan dia ke kesurupan biasanya. kalau skizo kesurupan. Iya, ada beberapa. tapi kalau gue jadi lumayan ilmiah, kita pernah bahas kan yang orang nge-switch yang sampai tiba-tiba bisa bahasa apa, terus tapi tiba-tiba pas dia balik lagi itu dia lupa dia di mana. Kayak Buzz Lightyear bahasa Spanyol. Iya. Lagi cetek tombolnya. Jalan ke London kemana gue lupa, abis itu ngapain gue kesini, dia balik lagi ke US kayak gitu-gitu kan pernah ya, maksudnya dia pernah terjadi gitu maksudnya, sampai diteliti otaknya pun sampai orangnya mencoba untuk ngobrol sama orang ini untuk ngeluarin kepribadian yang ngebunuh seseorang ini gitu. Tapi kayak dua hal yang beda nggak sih skizofrenik sama apa bipolar gitu loh. Dia ID. Bipolar kan terjadi. Sorry, kalau orang yang kan ini anggap lah ya, maksud gua anggap ya apa namanya orang indigo gitu, gue indigo gitu. Berarti kalau seandainya ilmiahnya itu skizo melihat. Gue percaya gitu. Bisa Ngerti nggak sih jadi, lu? bisa jadi ternyata dia skizo. Ilmiahnya itu tapi sebutannya ya, maksudnya bahasa skizo ya. Tergantung sebenarnya harus Pasti ada dong, Master. Iya, tapi gue percaya gitu. Gue percaya indigo ada, ya kan? Kita undang almarhum Paul Walker. Kalau itu Tapi menurut gue nyambung ke barusan sama yang Occam's Razor barusan sih. Kayak nggak semua orang terpapar sama informasi ilmiah kayak lu gitu misalkan kan. Ada lebih banyak orang yang mungkin lebih Percaya. familiar sama informasi-informasi ya. Kalau misalkan lu dengar bisikan-bisikan, ya berarti lu anak yang punya berkat khusus gitu. Karena itu lebih mudah untuk dicerna. Betul, dibanding Dibanding- lu baca jurnal-jurnal kedokteran. Iya. Jadi Occam's Razor juga kan. iya, apalagi kalau di Indo kan penyakit mental juga masih Oh iya. orang masih belum bisa nerima banget ya. Aduh, Baru masa naik gue kan nih gara-gara skizofrenik. Gen Z. Iya. Les gue. Iya. Oh Gen Z. Tapi kalau yang itu tadi tuh Tapi nih kan kita udah bahas sainsnya. Gimana lu nanggepin fenomena kita berlima, tapi kita ngelihat satu fenomena yang sama, fenomena tapi di ruang yang berbeda ya. di ruang yang sama. Kan kalau misalnya satu orang ngelihat kan bisa aja lu halusinasi, tapi kalau semua orang ngelihat Tapi kan kalau semua orang yang sama bareng gitu, Ngelihat satu yang hal sama. ganjil Ya anomali apa gitu tiba-tiba dung itu ada. satu, dan yang kedua ya yang tadi. Kayak Oh. gua ngelihat hal duluan baru dikonfirmasi sama orang lain. Karena kan berapa kali ke rumah lu juga gitu ya, ngelihat ini, terus orang nggak kenal. Iya, gua ngeliat iya. ini juga bener ada di situ. Maksudnya menggambarkan sosok yang sama ya. Iya, ngeliat sosok yang sama gitu. kalau gue mungkin nangkepnya lebih ke lu pada tahu fenomena red sprites nggak sih? Apalagi tuh kita mau ini aja. Iya, ada nih warna merah. Iya ini sudah. Sprite. Gimana? Mulai menimbulkan bahasa-bahasa aneh aja. Ini bro, tuh. Apa? Ntar muncul. Iya, oh coba. Gak ada nih kan ya edit sih sudah. Males ada. aja. Yang Apa? ini lu tau gak sih? Apa? Apa itu Pokoknya penjelasannya? petir merah gitu loh. Apa tuh? Petir merah. Jadi Tapi orang langsung menyimpulkan itu adalah suatu. Iya, dan di gue sempet baca intinya ada grup orang yang lihat itu dan dia ngertinya itu tuh ya fenomena gaib apa. Akhirnya dicatatnya sebagai fenomena gaib. Ya mungkin aja itu sebenarnya bukan gaib tapi sesuatu yang sebenarnya belum kita ketahui gitu ya. Mungkin udah diketahui sama orang lain apa di Iya. zaman sains sekarang, tapi kita ngertinya itu ya fenomena gaib. Gue sih selalu ngerasa sesuatu yang gaib itu sesuatu yang belum bisa dijelasin. belum bisa dijelasin sama akal sehat manusia aja sih. Kayak misalkan, ya itulah gue kan udah pernah jelasin yang soal Keris terbang, keris terbang, mandau. Paul Walker datang. Itu Pak, itu benar. Itu juga bener itu gue percaya. Tapi kalau yang apa
Yang hujan lu tau gak sih? Sampai Yang pengen Sekarang lama makin mengerucut nih. Mengerucut nih. Enggak. ya, yang kayak orang zaman dulu ngelihat hujan lu tau gak sih? Kayak orang zaman dulu mungkin ribuan tahun yang lalu ngelihat hujan kan ya ini berkat yang diturunkan sama dewa hujan gitu loh. Tapi orang di zaman sekarang kan ya udah tahu sains, dia tahu tuh air evaporate ke atas lama-lama jadi awannya padat turun lagi dalam bentuk air kan. Ya tapi waktu ilmu pengetahuan belum semaju itu orang ngertinya itu gaib, ngerti gak sih lo? Jadi ada beberapa pengetahuan juga yang gue yakin belum bisa diakses sama ilmu pengetahuan apa. Iya. Tapi bukan berarti itu gaib. Mungkin gue ngerti. 500 tahun lagi udah manusia udah ngerti. Karena balik lagi ya, gue nonton si Bapak Ferry Irwandi juga dia bilang kayak kalau seandainya tiba-tiba orang bisa nerbangin HP gitu, kan dia nggak percaya gitu. Dia pengen, oh bagus, berarti itu manusia mencapai tingkatan lagi yang selanjutnya yang belum pernah di iniin gitu. Tapi mari kita cari penjelasan maksudnya apa gitu yang ngebuat gitu. Karena sebenarnya gue gaib tuh shortcut aja gitu untuk lo. Ini gitu loh maksudnya. Lu dapat jawaban yang Iya. cepet kan. Terus lu bisa moving on ke hal lain yang apalagi kebanyakan maksudnya banyak orang yang kayak lu ngapain sih mikirin itu pasti gaib gitu loh. Karena malas gitu deh. Kalau kita ini kan rada-rada sepakat kalau misalnya apa ya pasti ada sesuatu hal yang aneh kita coba cari. Berarti lu nggak percaya gaib sekarang? Aku gua nonton di almarhum Paul Walker di interview masa nggak percaya anjing gila lu. Booking nggak sih lu? iyalah. Booking nggak? Hah? Booking nggak sih? Ya udah berani ya. Udah berani nggak sih lu sekarang? Gue takut itu gue nggak bisa nahan rasa takut gue. Tapi gue juga lah. Gue nggak bisa nahan rasa takut gue beneran. Enggak, makanya besok itu kita lawan. Kita semua punya rasa takut yang sama, Bro. Tapi perasaan-perasaan itu sih yang bikin gue kayak gue ngerti gak sih, gue bisa stand. Gue tuh kayak maksudnya gimana ya? Gue tuh kayak Mas Kamil. Gue kayak Mas Kamil jatuhnya. Maksudnya ketika gue mencari, maksudnya kayak mencari tahu untuk menantangi, itu gue takut. Maksudnya apa kayak ya kalau misalnya lagi kayak gini, misalnya lagi nggak nyari atau apa ya tiba-tiba muncul atau apa, gue juga cuek gitu. Di mobil sendiri juga cuek gitu. Tapi bukannya kayak sekarang saatnya gue mencari. Nah itu rasa takut tuh muncul gue. Iya, tapi gue kita di Malang ya sekali-kali lah ya. Gak bisa gue Itu tuh. kan sebenarnya kan apa ya? Kayak rasa takutnya masih muncul karena kita belum tahu pasti itu ada atau enggak. Nah ketika kita besok ke sana dan nggak ada, itu udah nggak Rasa akan takut ada itu lagi. ada karena ketidakfamiliaran, bro. Siapa tahu kita bisa membunuh rasa takut itu besok untuk selamanya, Bro. Setelah makin pelit kayak nggak ada lagi. Taunya atau ada. akhirnya Paul Walker. Ya. Maaf. Ternyata itu beneran. Enggak, tapi kalau yang maksud gue kalau gaib atau apa gue masih percayanya cukup Kenapa? tinggi. Hah? Religious purpose. Oh susah, masalahnya itu udah ditanemin bukan ditanemin sih, udah menjadi suatu apa ya, knowledge lo dari kecil gitu. Ngomong-ngomong rasa takut ditaneminnya, gue amazed banget sama video. Lu pasti pernah nonton sih videoan. Masuk. Itu. Enggak, Bila Indra Jaya. Taunya nggak ada orang anjing. Boom, nggak ada orang. Nah, Coba ikut. Nah, ini ambil satu lagi apa, Bim? Enggak. Bim, ambil satu lagi apa ini? Tadi Mas ngomong rasa takut nih Mas. Asik. Biar kasih biar masuk frame dia. Apa? Mas Kamil masuk frame. Apa lu ngambil apa? Ciki. Ini apa ya? Oh ada. Coba tadi lu di sini. Pasti lu sekarang nggak akan takut. Iya. Kita udah kasih penjelasan semua fenomena-fenomena gaib. Udah horor kan? Horor terus sih, bro. Ini kan namanya horor. Gimana tadi? Nah, gue yang bikin gue mes tuh pasti ada satu video legend. Pasti gue nggak tahu sih, tapi gue ngerasa gue pede lu pernah nonton. Jadi satu anak kecil kayak di Jawa gitu, anak kecil cewek, dia ngerekam selfie gitu, ngerekam video dia sendiri. Mbak Dini. Iya itu Mbak Dini. Mbak Dini. Mbak Dini. Gue nggak tahu itu real banget sih. Itu real banget. Lu bayangin, dan dia nggak takut gitu. di sini Mbak Dini. Dia nggak takut, karena mungkin dia nggak pernah Karena dia- takutin atau kayak Dan dia nggak tahu. iya dia nggak tahu. Tapi coba yang kita lihat sendiri. Wow. Wah ini serem banget sih, itu serem banget. Padahal kita juga nggak tahu, mungkin aja itu beneran Mbak Dini, pembantunya dia Iya, atau mungkin mungkin orang. keluarganya dia atau siapa. Tahu nggak?
Nggak tahu gue. Ih, kita Mau tahu nggak? Mau nonton dulu gak? Mau nonton dulu Lu gak? nonton Nah, sih. kayaknya. Itu serem banget sih. Serem sih itu. Tadi ke mana berarti ya? Nggak takut. Nah, tapi ini Mas Kamil, kalau misalnya apa namanya? Ini pendapat ya. Gue suka kontennya. Gue nontonin kontennya. Lu kan sebagai lu kan percaya goib kan? Kayak percaya goib gitu, lu percaya ini. Tapi kalau misalnya ada yang bisa komunikasi sama orang yang udah meninggal gitu, lu percaya nggak? Enggak. Nah, masa? Indigo. Jadi lu nggak percaya ada yang namanya indigo? Enggak, komunikasi sama orang meninggal tiba-tiba kita undang misalnya siapa nih? Siapa aktor favorit lu yang udah meninggal misalnya? Paul Walker. Tahu Paul Walker tapi misalnya kita undang aja, kita ajak masuk ke sini gitu, ngobrol gitu, Faris yang translate gitu. Enggak sih kalau gue bilang itu bukan Paul Walker. Oh iya. Oh, Entitas lain mungkin Iya, yang iya. ingin berusaha menjadi Paul Walker biar Hmm. terkoneksi Iya, sama iya. orang itu ya. Menurut gue. Tapi pasti harusnya ada orang tapi lu nggak percaya ada Paul Walker gitu, atau apa? Tiba-tiba lu dibisikin sama Paul Walker. iya misalnya gitu, Paul Walker atau siapa lagi ya? Atau beberapa gitulah, atau Nah, Michael itu Jackson misalnya tiba-tiba. Hitler. Hitler, Iya. Adolf Hitler gitu. PDD. PDD. Enggak, PDD Masih hidup, Bang. Masih bisa bangernya anjir. Ya. Liam Payne yang One Direction gitu, lu percaya? Apa ini? Iya, maksudnya tiba-tiba diundang gitu untuk ngobrol, komunikasi di interview, Oh. maksudnya dia tiba-tiba ngomong ini kata-kata Paul Walker ini nih gitu. Enggak sih gue kayaknya itu. Wah, ada detektif asal nih. Iya, Sumpah sih. orangnya Sumpah sih. Mas Kamil. Gue tadi Dijebak doang anjing. Lama Jadi banget. setup dong buat itu anjing. Dari tadi muter-muter cuma baru dijebak Mas. Kenapa? Kalau nggak santet dah. Iya, satu. Kalau satu percaya tadi. Iya. Ilmu hitam. Oh iya. Ilmu hitam, bener. Gue sama kayak lu Mas tadi, ditantangin kok. Gue jiper gue mah. Tapi gue pemberani kayak lu sebenarnya. Maksud nih gue kurang percaya sih. Gimana? Besok jadinya nih. Bisa, Pak. Bisa Pak. Kasian Bisa. gue Mas Kamil di sini. Tai lu dong. Lu sendiri enggak mau kan ini mah gue anjing. bisa keluar dulu ntar. Biar lo kesana aja. Kita ngelakuin adjustment lah di sana. Lu beraninya kayak Lu gimana? Berdua deh. Lu beraninya kayak gimana? Lah yang di sini juga gak berani, apalagi di sana Iya, cuy. Iya gitu, berdua. Bisa diatur. Mas Kamil berdua. Ya, masa dia emang gak mau dari awal. Bisa diatur. Gue lebih ke penasaran aja sih. Iya. Lu ngerti enggak sih Karena ini kayak potensi experience ini kita gitu loh. mendapatkan jawaban. Tapi gue gak janji kayak misalnya bisa 3 menit, 5 menit. Kalau gue udah gak kuat, Gini, gue bisa nganterin gue di luar deh, lu bereksperimen berempat. Ntar kalau kita mendapatkan kesimpulan lu nggak percaya. Gue percaya karena lu berempat. Enggak lah, beda sama lu ngerasain sendiri. Enggak, gue percaya maksud gue. Lu berdua Beda. Maksud gue gini ya. Ini dari antara kita berenam nih ya, salah satu mengalami suatu hal, gue percaya. Karena maksudnya gue tahu, gue kenal lu lama. Itu gue tahu gitu loh. Ketika pola pikir lu dan lain sebagainya tahu. Even lu bohongin gue ya, gue tuh percaya maksud gue. Ya berarti lu harus ngerasain sendiri dong. Nah itu dia kalau ngerasain sendiri. Iya, karena lu bakal percaya apapun yang kita omongin. Iya. gue percaya, tapi kalau gue sendiri untuk ngalamin, Kalau gue bilang ketemu Paul Walker di dalam situ gimana? tolol sih. Lu nggak percaya? Misalnya ya kita jadi deal sendiri, lu sendiri. Yang mana misalnya 3 menit itu nggak harus 3 menit. Kalau Ya, misalnya gue di mobil nih, gue nganterin di mobil, gue nganterin di mobil maksud gue, ya udah lu bereksperimen lah, kita di mobil aja depan. Gue. Tiba-tiba nembak orang lagi. Udah ngangguk lagi. Kalau di mobil aja gak apa-apa, kita berdua. Lagi nggak mau naik mobil gue. Dia nggak ada dari awal kan, nggak apa-apa lah. Nggak apa sih? Gini Vet, kalau kayak gitu gue nggak berani. Tapi lu inget kan gue yang gue pernah buat konten di salah satu gedung kosong itu bertiga. Gue bertiga, itu gedungnya udah terbengkalai, udah nggak ditempatin lah. Walaupun di bawahnya masih ada dilakukan aktivitas, tapi di lantai 2 itu udah nggak ada. Dan saat itu tuh jam 9 malam, jam 8 apa jam 9 malam deh. Tapi udah hujan deras, udah bener-bener berantakan banget, hancur parah lah. Gue bertiga naik pakai alat yang satu gue ngerekam record, satu temen gue pakai alat yang ada apa? Yang bisa ghost itulah. Ghost tube gitulah kayak gitu.
mencari gitu. Dan semua lampu kita matiin kayak kantor, misal kantor lu tuh semua kita gelapin, kita bertiga doang eksplorasi ke sana. Itu gue berani. Apa yang bikin beda? Beda dong. Kan ini sini sendiri. Kalau yang apa? Eksplorasi tuh lu pertama Gak isolated di satu tempat. iya, gitu. nggak isolated satu tempat gitu, lu masih bisa gerak, dan itu juga gue nggak sendiri, maksudnya bertiga. Even itu berdua pun gue masih berani gitu. Tapi kalau misalnya Berdua di satu tempat diem ya, Diem. nggak berani. Gue nggak berani. Even kan makanya waktu pas di video yang itu nggak ada satu momen yang kekurung di satu tempat gitu loh. Maksudnya kalau satu tempat cuma ya kita moving gitu. Itu berani tuh gue kalau masih kayak gitu. Tapi kalau udah anjing diem gitu 1 menit, wah bang itu nggak bisa sih. Pikiran itu lu udah beradu dengan pikiran lu sendiri anjir itu. Wah itu bakal merubah Iya. percayaan gue sih sebenarnya. Karena kayak gue yakin lu nggak bakal ngebohong. Nggak bakal. Gue yakin kita nggak bakal ngebohong. Tapi ada mungkin histeria kan. Iya, gua Kemungkinan besar kalau kesurupan pasti gue. Iya. Karena ada. Karena Iya, Lu ketakutan. iya sih. Gua nggak itu apa sih. pasti gue tuh. Susulnya. Kenapa lu langsung lu? Hah? Kenapa langsung lu? Gue gak bisa kontrol pasti bet. Gue kan maksudnya gue dari sekarang aja Jadi takut sekarang gitu ya. udah ke Ketika rasanya gitu. ketika lu sampai sana, terus udah kayak tadi misalnya ada suara apa, wah itu udah kalut gue pasti teriak-teriak gue. Ya main game horror aja dah. Yang paling teriak paling kaget aja antisipasi gue. Mikirin bokep. Ya Sulit ya. Hilang bener. Bahkan nggak keluar tersetannya, Fer. Oh iya. Emang ngomong banget. Deh. Tapi ngomongin kesurupan, lu pernah ngeliat deket sama orang yang kesurupan? Mas Kamil punya cerita yang Enggak. Gue punya. Gue pas SMP, pas gue SMP tuh gue jadi OSIS gitu kan, dan kita tuh lagi OSIS. apa sih kalau misalnya anak baru masuk dia ospek gitu ya. Mos. Zaman gue kan masih ada mos zaman gue. Terus kayak anak gue yang jagain mosnya itu di Bukit Perkemahan Cimandala. Itu bukan satu orang doang, ramai banget Pak. Itu masih histeria yang sebanyak yang pertama kali gue lihat, sebanyak itu. Karena dan itu berangkat dari ada teman kita lagi malam itu habis kayak jam 7 jam 8 di situ. Pokoknya udah lagi tenang, terus kayak kebetulan itu lagi ngobrol. Terus kan ada teman-teman OSIS gue pada ngumpul di tempat OSIS gitu kan, kayak di pojokan gitu. Jadi lu bayangin tempatnya tuh kayak lapangan gede dan banyak pohon gitu. Tapi masih friendly gitu. Karena emang tempat buat perkemahan, jadi emang orang ngejagain gitu. Bukan yang bener-bener hutan blast gitu. Tapi kan emang diurus. Nah kebetulan emang kelas 1 kan semuanya rata-rata wajib kan. Salah satu yang datang tuh kelas 1, guru sama OSIS. Ya. Nah gue inget banget, kita lagi pada ngobrol, lagi ngumpul. Dan itu kebetulan ngobrol-ngobrol ada satu orang, cewek sih, yang pertama yang bikin itu mulai semua orang jadi ketularan. Ada satu teman gue, cewek, tiba-tiba kita lagi ngobrol santai-santai, terus kayak kita ngeliat, misalnya kita lagi ngomong kayak gini nih, Mas Kamil tiba-tiba garuk-garuk sepatu. Dia bener-bener gini. Terus kita bercanda, ini ngapain lu? Gatel kaki lu, kata garuk sepatu kan soalnya. Dia bergaruk-garuk sepatu, bergaruk-garuk gitu loh. Iya, ngomong aja. Kenapa bercanda pas kita tengok tiba-tiba teriak, nangis, terus kayak anjing kenapa nih gitu. Kenapa terus ini yang bikin gue percaya kesurupan tuh nular karena lu masih histeria tuh karena ada tuh temen gue cewek, gue yakin dia gak kesurupan sih, tapi dia beneran histeris jadinya. Karena kayak ada satu cewek ngeliat itu terus kayak dia malah bilang sendiri lu jangan gitu nanti gue ini karena ketakutan banget gitu. Iya. Ketakutan banget yang segitunya ya, padahal kayak lu santai gitu. Karena yang lain juga kebetulan ya santai, cuma dia bener-bener over gitu, ketakutan jangan gitu terus akhirnya dia akhirnya kesurupan. Tapi itu hal itu sih yang bikin gue beneran kayak guys ya, lu nggak kesurupan setan gitu. Lu ketakutan aja jadi lu ketularan itu. Tapi lu tuh pernah merasakan ketakutan yang begitu takutnya nggak sampai lu tuh otak lu atau tuh ngerasa lu kayak entah pengen teriak entah apa gitu? Pernah lah. Enggak. Bangun tidur tahu-tahu iklan setan.
Enggak, gue Kalau itu ganggu sih. Anjing ya. kalau gue Kenapa bisa pas banget ya? Bangunnya pasti dengan setan gitu. iya, Lu ganggu banget, anjing. trans 7 tuh biasa lo setel tuh. Iya anjir. Enggak, kalau gue tuh merasa makanya tuh gue bilang tuh nyambung tuh ke histeria dan segala hal yang berhubungan dengan kesurupan atau apa. Tapi abis itu tuh setelah 1 orang 2 orang itu rata-rata kelas 1 juga kena gitu tuh. Iya. Nyambur semua ya. Terus kayak anjing apaan? Karena semuanya jadi merasa takut, Iya. takut yang berlebihan dan akhirnya lost control. Maka karena gini, gue nggak pernah sampai di tahap itu sih Jo. Tapi gue tuh pernah, gue abis yang gue bilang gue nonton yang jurnalis or something yang nggak boleh disebut, nggak boleh berapa, itu kan filmnya sih jelek, gue akunya. Tapi nyantol tuh konsep itu kan ke gue. Kebangun lah, aduh jam 3 lagi, kebelet pipis, ke bawah, turun kayak misalnya sini kan, lampu udah gelap tuh rumah. Habis pipis kan nengok, gue langsung mikir, aduh naikin tangga tapi lewat ruang tamu yang gelap, gue harus lari, harus cepet-cepet buka pintu biar aman. Nah di situ rasa takut lu begini merinding semua, lu tuh di kepala lu tuh merasa dikejar seseorang gitu. Nah itu tuh rasa takut yang luar biasa gitu loh. Gue nggak tahu kalau seandainya itu tiba-tiba pintu nggak bisa kebuka atau mungkin gue kayak wah teriak gitu loh. Ya itu maksud gue hal itu terjadi dan nggak salah juga misalnya temen lu ketika melihat suatu hal yang aneh, dia teriak, dia merasa takut yang lebih takut, dia teriak juga dan nggak bisa kontrol kepalanya. Nggak tahu itu kepikiran gue karena gue pernah nggak tahu ketika lu merasakan takut yang begitu seremnya, tubuh lu teriak dan lain sebagainya itu lu nggak bisa kontrol lagi. Sudahlah ya, intinya Ziko belum. Ziko belum loh cerita utamanya loh. Apaan cerita mau Cerita setan lu, cerita coy. bohong lah. Pandangan lu. Cerita bohong. Enggak. Cerita yang dia Gue mah ya gitu-gitu aja sih. bukan pandangan. Tapi kan kita Lu belum penampakan. bahas tentang dia nih, percaya atau enggak sebenarnya. Enggak lah ye. Terakhir Jik, Apa? Yang lihat yang di- apa langsung cerita aja. gimana? Terserah lu mau cerita apa? Iya, pokoknya kalau gue ditanya percaya apa enggak, Lu kan suka lembur dulu di kantor. Iya. Pulang selalu terakhir. sebenarnya kalau gue lumayan percaya. Lu percaya sama hal mistis atau enggak kan berdasarkan pengalaman pribadi lu ya. Dan kayak ke beberapa pengalaman pribadi gue tuh yang ngarahin gue buat jadi nggak percaya. Ntar gue di satu cerita yang Tapi ada apa nggak, hiburan gue. Apa? Ada apa nggak setan? Menurut gue nggak ada sekarang. Menurut lu nggak ada? Menurut gue nggak ada. Ya, itu kayak barusan gue bilang, semua hal mistis lah. Itu hal-hal yang belum bisa digapai sama ilmu pengetahuan aja sih. Kalau Seandainya lu ngelihat bener-bener iya sama. Mungkin sesuatu yang nggak bisa gue jelasin, tapi gue percaya ada yang bisa jelasin. Ataupun kalau belum ada yang bisa jelasin ya belum. Karena dia ngeliatnya sendiri mas, kecuali beda yang kayak Ji bilang kita berenam Iya. dar gitu. Kalau gitu sih bingung juga ya sih. Dan ngeliatnya harus jelas Hal yang sama gitu loh. harus bener-bener jelas gitu ya. Nggak bisa Kalau kayak cahaya doang. kalau kita semua ngelihat tapi punya bayangan masing-masing sih beda juga ya. Iya sih. Ini bakal nyambung sama cerita yang gue di kantor sih. Tapi alasan ultimate gue sebenarnya buat gue nggak percaya sama pergaiban duniawi ya itu yang waktu gue di Rukiah anjir. Kenapa duduknya? Ya gitu lah pokoknya gue dulu bandel. Oh, lu bandel. Di Rukia gara-gara Gue cerita gini boleh nggak? Nanti di kantornya kalau nggak ada yang kantor. Nanti bakal makin islami sih. Nanti mah dibang gitu. Yaudah guys, berarti kita cerita di part 2 di besok kali ya. Besok Satu kita lagi, kan masih satu di lagi. sini. Ya Satu udah yang lagi cerita lagi. hantu ya. Ini penutup nih bro. Yang Betul. anak-anak kantor gue sih pada bilang nih hantu ya. Asik. Ada videonya juga kan? Ada yang Ya tapi nggak usah dikasih tahu videonya. Kayaknya parah pada gue cuma Kasih lihat dong. Kasih suaranya aja. Ih, kasih ini videonya. emang videonya cuma tembok Aset itu tembok pintu aset. doang. Aset takutnya. Lu kan video editor kan? Nah, Ah. ngedit aja sih lu. Itu berbayar ntar. Ya, Kalau mau nonton linknya. ya pokoknya kayak gitulah. Intinya gue lagi boker jam berapa tuh ya? Jam 10 kali. Malam. 10 malaman lah di kantor. Sendiri. Di kantor gue udah sendiri. Kondisi udah sendiri, nggak ada orang. Di kantor gue udah pada sendiri. Udah pada Di pulang. satu lantai itu sendiri Fat. Dia. Gue nggak tahu ya kalau di sebelah sana masih ada apa enggak. Harus Kantor selain. Jadi kan di lantai kita tuh ada 3 kantor kan.
Iya, tapi di kantor gue yang pasti bisa gue pastiin ya itu kantor gue udah sendiri. Satpam juga udah nggak ada. Nggak ada Nggak satpam. ada. Satpam. Lantai Di lantai itu nggak ada satpam. Pokoknya udah lo sendiri tuh ya. Pokoknya gue taunya gue sendiri aja awalnya. Habis itu gue boker seperti biasa, gue nggak takut. Ya mungkin gara-gara gue habis kerja kali ya, gue udah capek. Pokoknya pikiran gue kelarin kerjaan gue, habis itu pulang dan kebetulan gue lagi pengen boker, gue main HP dong waktu gue boker. Tiba-tiba tuh ada yang kayak nangis, kayak ini di stylin aja deh anjir. Enggak, tapi nangisnya tuh kayak dari mana? Dari bilik sebelah. Dari bilik sebelah. Dan lu bayangin ini toilet cowok Iya. yang nangis Cewek. Nggak mungkin suara dari toilet cewek nembus ke Gak mungkin jauh. kecuali cerita bohong. Jauh. Kecuali dia bohong dan dia video editor. Betul sekali. Itu make sense makanya. Ya, ada alasannya. Dengar. Lu mantep ngerekam sih. Kita Lu udah denger Karena gue bingung. Karena gue beran dan di posisi ini. Dan di posisi ini gue belum takut. Coba. Ntar dimasukin videonya ke kirim aja. Nih ada yang mau file aslinya gue kirimin juga anjir. Gak Mas Kamil nih, Mas Kamil harus tahu nih. Udah lihat? Itu baju. Tapi ini getaran nangis banget gitu loh. Gue awalnya kan. Coba dulu. Ntar lu ulang. Anjing, iya lagi terisak lagi. Iya, bukan suara apa gitu. Il dah kayaknya. Anjing. Menangis gue guys. Kalau menurut gue, pokoknya ya gue jelasin secara kronologikal dulu kali ya. Awalnya gue ya bingung dong, ini orang nangis apaan anjir. So gue coba ngelongok ke satu bilik sebelah gue, orang. Ntar dulu. Ada kaki bawah. Ini yang gitunya siapa? Lu. Itu ceweknya yang nangis. Ya kagak lah, kan suaranya Enggak, gemas. itu nafas lu anjing. Mana suara lu gitu? Lu bisa lu enggak anjir. Lu yang beneran lu. Lu lagi nggak lagi ngeden kan? Masa gue ngeden jauh anjing suaranya. Udah lagi play lagi. Terima saja itu suara Isak tangis. Tuh krok gitu bro kalau dekat. Tuh itu nangis Bil. Kayak lu tau gak kayak Enggak, tapi pas gitu kayak Ziko dah feeling gua. Enggak. Tanpa lu sadar beneran dah. Kalau dia yang nafas akan kencang suaranya. Kencang, Gue iya. dekat. HP gue itu jadi kayak satu suara kan? Nangis sama di sesenggukannya tuh. Anjing merinding, Cok. Lu denger lu. Udah. Tapi sumpah ya. Lu sumpah. Tapi waktu itu gue nggak setakut itu. Beneran gue masih memproses aja sih. Di belakang sih? kayak Enggak langsung. Enggak. Nah gue merindingnya waktu gue beres-beres. Ngerti gak sih? Pas udah lu balik ke kantor, balik lagi ke kantor. Lu kayak baru Pokoknya gue tahu gue harus kelarin kerjaan gue besok dari situ. Pokoknya gue datang, udah beres, masih santai gitu loh kayak ngapain gue barusan gue buka pintu, balik lagi ke meja gue cabut-cabutin casan gue lah segala macam, rapi-rapiin segala macam. Nah di situ ke build up takutnya gue, ngerti gak sih lo? tapi ada possibility kayak Dan gue tuh baru sadar lagi kalau gue sendiri, ngerti gak sih? terus ada possibility suara ngek maksudnya kayak Iya, itu gue sempet ngerasa kayak gitu Iya, sama Ijul, tapi enggak lah. kalau itu soalnya suara gue tahu suara itu kayak Itu berarti iya. Iya kayak Dan beda-beda kan, beda-beda. coba gitu. nanti pas diedit lu lihat piece ininya. Iya, nanti gue kirim. Itu nanti gua coba. Enggak, tapi itu udah Masa suara robot anjing? Itu udah Dan kayak Suara mesin dan enggak? misalnya kalau lu bayangin Gue kalau misalnya waktu itu yang dalam nggak? anggap orang beneran deh. Tapi suaranya cewek gitu. Dan mana itu dan di mana itu toilet cowok. Iya, gue ngerti maksud gue Iya. paham, gue pernah di toilet juga. Kalau ada orang masuk itu buka drak, pintunya itu gitu Kencang, kan? drak Iya, iya. buka, lu dengar ada orang masuk gitu. Untuk Tapi lu ngecek nggak sebelah lu kosong? Enggak lah, anjir. Gue ngeceknya nggak gak gue giniin. untuk ngeliat ada kaki atau enggak doang. Sebelah gue yang pasti gue pastiin sebelah gue kosong. Jadi kan Sebelah ada gue agak kelihatan iya. lampu gue udah mati nih, lu lihat. Ada 3 bilik gitu loh. Jadi Iya. Lampu sebelah sana udah mati. Anjing.
Kalau gue sih anjing gimana ya? Nah, gue freak out kan waktu gue keluar kantor gue. Itu langsung perasaan lu. Wow, puncaknya kan gue harus matiin lampu kantor kan, bangsan. Ini lu harus lihat juga sih. Kebetulan kantor Tapi gue. kantornya itu toilet itu terpisah dari kantor atau di dalam kantor? Terpisah. Jadi harus keluar dari kantor. Iya. Dan enggak, dia keluar dari kantor, masuk kantor lagi, pas mau balik mau ke lift, dia harus melewati toilet itu lagi. Itu kantor itu toiletnya satu untuk 3 kantor. Iya, satu untuk satu semua, untuk semua kantor. untuk satu. Ya berarti masih bisa ada deh. Enggak. Itu enggak jelas enggak. Iya, maksudnya Yang kan mana? pikiran Itu pasti nggak ada orang lain dari Ada orang kantor lain kan. lain Cuma dari kantor nggak lain. masuk akalnya adalah itu suara cewek. Iya sih. Even suara cewek itu pun, maksudnya kalau ada orang masuk itu kebuka pasti. Dan siapa juga boker digelapin. Enggak menurut Udah gua. digelapin. Dari gelapin emang mati lampu. Iya, maksudnya Gue nggak bisa nyala. berarti maksud gua, lu juga berarti boker gelap-gelap. Iya. Enggak, kan di sisi gue masih nyala. Iya, maksudnya berarti ngapain ketika ada orang di sana Milih yang milihnya gelap. Bener sih. Tapi menurut gua Bisa aja. untuk bisa Tapi mungkin direkam- ada gara-gara ada gue aja di pintu yang Kan lu harusnya denger buka orang nggak denger. dengar. Nah, Itu iya. make sense, Itu suara udah cewek bukan di orang, suara anjir. cewek di toilet cowok udah nggak make sense. Terus juga menurut gua nah, anjing itu jadi takut untuk gue bisa, untuk bisa direkam sejelas itu menurut gua harus ada orang yang di ruangan yang sama, nggak bisa di ruangan yang lain. Nggak bisa emang. Kali dia Udah editor, nggak bisa. emang. Yeah. Udah nggak make sense anjir. Bin. Coba kita Kalau tanya. itu lu kirim ke grup Atau grup juga begitu. anjir. Serem banget cuy. Itu serem sih kalau lu lihat dari kantornya serem sih. Ini ada proofnya gitu loh. Wah sih gila. Gila, gua udah nggak make sense anjir. Ayo gue. Kalau anjir gua udah Nggak peduli. Dia nggak takut kan? Nggak Lu peduli. coba nggak kasusnya Ziko, lu percaya gak itu? Enggak, gue takut sekarang Buset. Gara-gara lu Lu percaya ngomong itu? sih. Jangan dengerin. Waktu aja. pertama percaya gue. Lu percaya? Tapi ya udah aja kan? Iya. Ya udah, sama kita. Tapi menurut lu itu beneran? Nah, kalau menurut gue ada beberapa chance sih. Mungkin ya itu ada orang yang dari kantor lain di toilet sebelah paling ujung. Nggak bisa masuk. Enggak Yang sih, suara nggak Zik, bisa iya. masuk deh sih. Maksud gue. Dari Nggak. kantor lain. Zik. Maksudnya dari kan satu lantai gue lantai 19 kan. Iya. Ada 3 kantor. Nah, kantor gue tinggal sisa gue. Nah, mungkin dari kantor 2 yang lainnya ada orang yang nangis di bilik sebelah sono gitu. Tapi nggak make sense ya. maksud gua. Maksudnya Maksud gua. di ruangan yang sama atau di ruangan yang Di ruang sama tapi kan beda bilik gue sama dia. Nggak suara mungkin, cewek tapi di toilet ngapain cowok cewek? nggak bisa. Kan dia Gua bisa. tahu. Maksud gua pertama nggak make Mungkin cowoknya sense-nya. melambai. Mungkin cowoknya melambai. Maksud gua nggak make sense-nya adalah High pitch, cowok high pertama, pitch. kenapa dia maksud gua milih yang gelap. Kalau seandainya lu duluan yang masuk, itu pintu pas kebuka itu Gue kedengeran. gak dengar. Bener. Kalau seandainya Tapi- dia udah masuk, masa nggak ada bunyi flash? Kan kalau lu mau boker aja kalau mau gitu misalnya buat Iya. keluar atau Kasih tahu gitu, kasih ada tahu orang. ada orang gitu. Maksudnya kalau dia nangis berarti dia tujuan ke situ bukan buat boker. Iya kali. Tapi seenggaknya bukan buat boker. Menurut gue tuh gelap banget toiletnya. Iya bener. Bener sih. Lu pernah ke sono waktu udah mati kan? Pernah. Kayak gitu. Anjing itu serem banget bro. Lu kalau tahu situasi kantornya mungkin lebih mencekam lagi, makanya gue bilang hebat juga lu nggak. Tapi ya takut banget anjing ngibrit gua. Dan gua ngerasa takut banget. Aduh. Lu pernah ke kantor waktu udah mati kan sih, Jul? Pernah. Udah, gue juga pernah. Udah tinggal sisa Udah tinggal lampu lampu-lampu. emergency, Iya, tau nggak yang warna merah. Oh iya. Nah di situ gue ngadepin kayak gituan bang saat waktu gue kan harus ngunci pintu kantor gue sama matiin lampu kantor gue. Jadi ya udah cuma gue ngeliat lampu merah doang buat jalan gue ke lift. Tadi kan Di situ gue udah wah anjing. Tapi lampu lorong kan ini kan by gerakan kan. Tapi Ketika ada kayak yang jam nyala. tertentu Lu udah lihat nggak ini nyala nggak? Jul. Kantor kita yang samping tuh. Kantor tetangga kita ini. Iya. Sensor Itu ya? lihat lampunya nyala nggak? Enggak lah mati lah. Berarti udah nggak ada satpam nih. Udah nggak ada orang. Iya, udah Biasa nggak kalau ada satpamnya nyala lampunya. Pokoknya di ingatan gue udah tinggal lampu merah itu doang. Berarti udah emang nggak ada orang. Emang nggak ada orang. Nggak ada orang. Janitor bisa bangsa. Nggak ada. Ngapain janitor, anjing Bro. janitor? Gimana gue tahu? Dia menurut gue janitor juga. ya. Anjing kentut cuk. Orang bisa. Lagi serius. Emang gak percaya setan. Kabar itu bener. Orang teman-teman kantor di UPA bilang ya? Iya tapi ceritanya dilebay-lebayin anjing gitu orang kantor ya. Tahu sih. Ditambah-tambahin gitu loh, ngerti nggak? Kayak versi-versi lain anjir. Tapi nggak tahu deh, apa bener apa enggak. Gue gak ketemu sih lo. Anjing bisa serem. Ini kan berhenti nih ya, masih di dalam bilik.
Yang terjadi setelahnya apa nih? Gue keluar lah anjir. Lu keluar tapi suara itu masih ada nggak? Lu kenapa gak kepikiran kayak gini HP lu ke sebelah? Masih ada ya? Lu keluar. Gak mungkin gue matiin langsung berhenti sih. Wah, gue teriak anjing kalau kayak gitu. Apa? Ya maksudnya lu keluar berarti lu langsung keluar dari toilet atau lu sempet Enggak, gue wastafel begini. Enggak wastafel. Serem banget kalau misalnya lu udah latihan mati terus kayak lu udah Suara itu hilang. lu pas tutup itu truk dia langsung Hening. Wah, lu kayak iya. serem banget aja. Teriak sih lu tinggal tuh kayaknya. Makanya gue masih ini langsung keluar aja deh gitu. gue tuh masih chill di bilik toilet. Gue masih chill kayak masih ngeliat ke bawah kan? Lu Enggak, ngeliat maksudnya kanan, pas kan? keluar pas dia keluar dari bilik suara itu masih ada apa enggak? masih. Itu lu Kalau langsung nggak ada, teriak gue pasti anjir. lu sempet cebok kan? Sempet gue yang Takutnya pulang buru-buru banget. ini ya Mas. Anjing tapi lu nggak cebok juga nggak apa-apa sih Zik. Gue nggak sumpah Google sih Zik bener. Takut ntar gue waktu masuk ntar. Lu chill sih Dik kalau sempet cebok. Sempet. Kan dia juga pakai yang flash yang langsung disemprot Mas. Gak plak aja. Gue plak-plak aja. Dia apa dulu kalau bukan plak. Iya. Kantor biar bersih banget. Oh iya. Kan lu bisa kayak pas dibuka semut lu tinggal ngarahin pantat lu gitu doang. Bisa. Nggak yakin aja gue kalau itu. Anjing. Mawar ada sabun. Iya benar sih, benar. Setuju. Ya, itulah. Itu enggak Cool ya, make sense. cool deh berarti ya. Gak ada. Takut gue. Enggak ada skenario yang Ini kalau di pala gue ya. Kalau di pala gue ya mungkin ada beberapa sih dari kantor lain. Enggak ada udah. Enggak ada. lu Kan pernah gue nggak nggak misalkan tahu. lagi di toilet di dalam kedengeran tapi suara orang dari luar. Enggak bisa. Maksud gua tuh skeptisnya orang Atau kayak janitor cowok high pitch nangis. Janitor apa gitu Tapi jam 5 cuy. Zik. Tapi maksudnya ada chance. Maksud gua mau janitor mau siapa orang yang indigo atau apa ketika ada 3 toilet kosong kenapa milih yang gelap maksud gua. Itu aja udah. Kurang. Kita cari Itu udah. logis sama realistis dah. Jangan cari log ininya doang coba. Gak Harus ada. realistisnya juga sih. Enggak ada. Janitor high pitch tuh udah nyari doang sih menurut gua. Bikin orangnya. Tapi ada cowok yang suara. Enggak, tapi kalau jam kantor lo bakal dengar suara dari luar toilet emang pasti impossible sih. Oh nggak mungkin. Nggak bisa. Dari luar kantor enggak? Itu pintu pintu. Karena secara lo tebel. Iya makanya Jadi biasanya sekarang kan toilet kalau tuh jam kantor tuh iya mesti rame gitu. Mesti Iya. nggak vibe-nya kedengeran masih banget. rame iya. Kecuali kalau yang jam segituan hening banget anjir. Jam 9 aja udah hening banget. 9 udah nikmat. Iya. Udah kan itu office-nya bener-bener office hours banget, Fed. Kalau jam kantor kan kayak masih banyak apa sih cleaning service lah Iya, situ. Udah nggak ada, udah jam 10 udah nggak ada, udah sama sekali nggak ada. Lah kan sebenarnya itu kan juga banyak kasus yang pernah kita main FIFA or something deh, gue lupa malam-malam tiba-tiba di pantry ada soal bahkan akhirnya kita balik, itu disuruh balik, Bukan disuruh gue, balik, disuruh sama balik. lu ya, Jul, ya? Siapa ya, sama lu apa sama Joseph ya gue lupa. Bukan nama gua. Main FIFA. Di pantry pokoknya ada suara apa gitu. Enggak, kalau pantry emang ini bocor kantor sebelah. Enggak sering denger ada yang karaokean apa sebelah. Iya, Kan itu bersih. malam waktu itu. Emang malam. Sampai malam. Ya berarti Kes Kes Kalau itu probability gede banget sih. ada Jadi kantor sebelah. Oke, tadi sensor ya tuh yang nyebutin kantor ya biar nggak Kalau yang edit. anjing nggak ada yang edit Paris cuma tadi ada penelitian kok kayaknya pas dia ngomong gitu, tapi ya udah itulah ya dari, tapi seru juga nih pembahasan dari skeptis beneran gitu ya dibahas lagi. Menurut gue masih ada sih, tapi ya gue gak ngerti. Gue masih strong sama pendirian gue yang nggak semua hal yang nggak lu ngerti itu berarti goib gitu loh, ngerti nggak sih lu? Nggak semua hal yang nggak bisa lu jelaskan tuh pasti setan sih. Alasannya. Oke, gitu. Sebagai penutup, Mas Kamil, kata-kata penutup. Kata-kata hari kagak kata-kata mulu gue dari. Kaget gitu. Singkat saja gitu. Oke lah, buat kalian ini udah lama banget anjir podcast. Gue nggak tahu durasi berapa, tapi ya udah nikmatin aja lah untuk ngobatin di Malang ya. Besok Besok gue balik lagi. Gue komitmen gue akan nganterin tetap nganterin aja udah. Tapi Kalau nanti tiba-tiba gue berani. datang terus ada suara begitu,
Nah itu maksud gue. Tadi gue bilang karena kita nggak punya satu orang yang tadi mengerti dan bisa. Kalau Ngejelasin misalnya gini, situasinya. amit-amitnya kan kita kan semua berasumsi ya. Itu semua adalah bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kalau tidak, kita nggak punya satu pegangan gitu maksud gue. Iya. Itu yang gue worry itu di situ. Kecuali ada satu gitu. Iya Itu anjing sih. kurang sih kalau kita semua saintifik tapi kita Satu semua aja. nggak bisa ngejelasin It- kurang sih. Tiba-tiba ada kayak Jiko tadi beng deret. Terus ada yang gitu, aduh gue berat banget nih cu, berat banget tuh, udah pas panik kan. Itu gue takut poin di situ sih. Tapi gue kalau mau ya gas, gue ikut nemenin. Atau seenggaknya datang aja dulu deh. Iya, Datang mah, sebenarnya- datang dong. Iya, Kayak Iya, kita lihat aja sih. hawanya gimana atau gimana kalau emang kayak Siang sih. Kalau siang sih tadi jangan siang dong. Jadi kalau datang kita sekalian kalau emang mau ya udah kita langsung aja gitu. Masih ada kamar nggak gitu. Tapi kalau nggak ya udah kita sekalian jalan-jalan aja. Ya, kita coba lihat lah ya. Iya. Oke lah segitu ya guys. Thank you semua yang udah dengerin. Dan jangan lupa like, subscribe, sama komen. Thank you. Pokoknya semuanya. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.